Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berjumpa kembali di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam untuk kelas 10 ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar di bab yang selanjutnya, yaitu mujahadah an-nafs, husnudzon dan ukhuwah. Tepatnya jika kalian menyimak di LKS itu ada di halaman 62. Silahkan untuk dibuka dulu LKS-nya. Bapak tunggu ya. Baik anak-anak, jika sudah, silahkan kalian simak di halaman 63 ya, 63. Kita akan membahas yang pertama, yaitu mujahadah an-nafs ya. Mujahadah an-nafs, atau bisa diartikan secara singkat yaitu kontrol diri atau pengendalian diri. Atau lebih mudahnya yaitu mengontrol hawa nafsu, mengontrol keinginan. Itu yang disebut dengan mujahadah an-nafs. Di LKS ini kamu bisa baca secara istilah apa itu mujahadah an-nafs. Kamu bisa baca ya sambil disimak di LKS. Perjuangan dengan sungguh-sungguh dalam melawan ego atau nafsu pribadi. Nah, jadi yang namanya nafsu itu ya bisa diartikan adalah keinginan ya, keinginan. Biasanya memang condong ke arah yang negatif ya. Mari kita bahas lebih lanjut. Nah, anak-anak, kita lanjutkan. Nah, coba kalian amati di alinea yang ketiga ya. Di situ ada sebuah riwayat. Coba kamu baca dulu kurang lebih 5 menit ya. Kurang lebih 5 menit. Silakan dibaca. Di situ ada kisah Luqman Al-Hakim bersama dengan anaknya. Bagaimana Luqman Al-Hakim mendidik anaknya. Kita lihat, kita baca. Silahkan ya, Bapak tunggu kurang lebih 5 menit. Silahkan dibaca dulu. Baik anak-anak, sudah kalian baca ya. Nah, apa yang bisa kita ambil dari kisah tersebut? Sebenarnya di LKS sudah dituliskan, tetapi agar lebih mudah bahasanya begini. Jadi biarlah orang itu ngomong apa, biarlah orang itu berkomentar apa terhadap apa yang kita lakukan. Yang terpenting adalah bahwa apa yang kita lakukan itu sudah kita pertimbangkan matang-matang. Dan pertimbangannya tidak lain dan tidak bukan adalah pertimbangan karena Allah. Pertimbangan sesuatu yang benar, bahwa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang benar. Jadi ya sudah, apapun komentar orang itu kita cuek saja. Ya, jika memang mau kita ambil sesuatu yang baik dari omongan orang, itu silahkan. Mungkin itu sebagai saran ya kita ambil. Tapi jika niat orang itu cuma ngomentari, ya sudah, kita cuek aja. Kita nggak usah terdoktrin oleh kata-kata dari orang sehingga kita itu akan menjadi marah. Nah, ini yang terpenting di sini. Kita tidak usah sampai terdoktrin, tidak usah sampai terbawa suasana, terbawa emosi sehingga malah menjadikan kita itu nggak enak terus marah. Merasa orang kok julid banget, orang kok kakean bacot misalnya, terus kita itu marah. Nah, itu namanya kita terdoktrin oleh di sekitar kita. Nah, kalau yang namanya kita sudah mau memilih untuk mengontrol diri kita, bahwa yang kita lakukan itu memang sudah atas pertimbangan sesuatu yang benar, ya sudah kita lakukan. Baik, nah ini sedikit membuka untuk mujahadah an-nafs atau mengontrol diri.
Kemudian yang ingin Bapak sampaikan sebenarnya begini. Kita belajar mujahadah nafas itu apa sih pentingnya? Apa sih pentingnya kita mempelajari ngontrol diri atau mengendalikan diri atau mengendalikan hawa nafsu? Apa sih pentingnya? Ya tentu agar sikap-sikap yang mungkin akan merugikan diri kita maupun yang ada di sekeliling kita itu nggak terjadi gitu loh. Karena kalau kita itu tidak bisa mengontrol, ada peristiwa yang terjadi pada diri kita, terus kita nggak bisa mengontrol, itu yang terjadi adalah kerugian, akan menyebabkan kerugian pada diri sendiri tentunya, dan mestinya nanti ada di sekeliling kita. Nah, banyak sekali hal yang harus kita kontrol dalam hidup kita. Itu sebenarnya hakikat dari puasa itu adalah ini. Nah, ini akan saya sampaikan kepada kalian semua, bahwa yang terpenting adalah ini. Hakikat dari puasa itu sebenarnya adalah mengontrol hawa nafsu. Ya kan? Mengontrol hawa nafsu, mengontrol diri, mengontrol keinginan, mengendalikan keinginan yang itu tidak perlu. Ya kan? Tidak perlu. Lebih gampang lagi, hidup itu sebenarnya antara kita itu ngegas dan kita itu ngerem. Ngegas dan kita itu ngerem. Kapan kita harus ngegas, kapan itu kita harus ngerem. Ngegas itu berarti kita melampiaskan keinginan kita. Nah, terus ada di mana saat kita itu harus tidak melampiaskan, yaitu dengan cara direm tadi, direm. Dengan cara direm, kita tidak melakukan itu karena akan berdampak merugikan. Nah, jadi harusnya lebih banyak ngeremnya. Harusnya kalau ingin jadi manusia yang muttaqin, manusia yang mukmin, ya, yang selamat, itu lebih banyak ngeremnya sebenarnya. Lebih banyak mengendalikan. Banyak sekali hal yang harus kita kendalikan. Yang paling simpel adalah misalnya begini, kita itu makan itu butuh nggak pengendalian diri? Makan itu butuh nggak untuk mengontrol diri? Ternyata jawabannya sangat butuh. Karena kalau tidak dikontrol, yang terjadi kita akan makan sambil ngomong, makan berlebihan, makan yang bisa aja yang haram juga kita makan. Makanya ternyata makan itu saja butuh pengendalian diri. Kita doa atau tidak itu kan juga pengendalian diri, kontrol diri tadi itu makan. Masuk juga minum. Kita minum apa, terus minumnya seberapa, ya kan? Adab minumnya bagaimana, ya itu pengendalian diri. Ya. Nah, banyak sekali. Nah, nanti kalian akan tugas kalian adalah menuliskan satu buah kalimat yang di dalamnya terdapat sikap yang menunjukkan bahwa kamu telah mengontrol diri. Nah, terus apa, Pak? Banyak sekali. Bapak contohkan ya, banyak sekali. Misalkan saat kamu itu mendapat nikmat, itu kita butuh nggak kontrol diri? Butuh, sangat butuh. Karena kalau enggak, nanti kita akan sombong mungkin, kita akan pamer mungkin, kita tidak bisa menggunakan nikmat itu sebagaimana mestinya, nah, dan lain sebagainya. Terus saat kita itu dicurangi oleh orang, kita itu dizalimi oleh orang, butuh nggak pengendalian diri? Sangat butuh. Karena kalau enggak, nanti kita itu akan balas dendam mungkin, kita itu akan marah, kita itu akan bertindak yang melanggar hukum. Nah, itu kalau tidak ada kontrol diri. Nah, kemudian saat misalnya digoda oleh lawan jenis. Nah, ini baik perempuan maupun laki-laki, jika ada yang menggoda
untuk ke jalan yang tidak benar. Nah, butuh nggak kontrol diri? Di situ sangat-sangat butuh. Kita harus mengontrol diri bagaimana agar kita tidak terjerumus ke situ, sehingga nanti kita terhindar dari yang namanya perzinaan dan lain sebagainya. Saat kita berbicara, saat kita tertawa, butuh nggak kontrol diri? Jawabannya butuh. Karena kalau berbicara itu tidak dikontrol, nanti yang terjadi adalah kita bisa membicarakan orang, kejelekan orang maksudnya ya. Tertawa tidak dikontrol, kita akan tertawa terbahak-bahak, dan itu tidak anjurkan dalam agama. Tertawa itu boleh, sangat-sangat boleh, tapi tetap harus terkontrol ya. Nah, itu harus terkontrol. Bicara juga, jangan sampai kita bicara menyakiti hati orang, kan begitu. Nah, itu namanya kontrol, pengendalian diri. Kamu punya kekuatan, kamu itu menjadi jagoan. Butuh kontrol diri agar karakter jagoan kamu itu tidak disalahgunakan untuk nonjokin orang, untuk mencelakai orang. Nah, itu banyak sekali hal. Kamu saat berteman, memilih teman, butuh nggak kontrol diri? Butuh. Saat memilih teman, butuh sekali. Ada kesempatan untuk bolos sekolah, butuh nggak? Sangat butuh kontrol diri. Saat dipuji orang, butuh nggak? Butuh. Saat kita menderita, butuh nggak? Butuh. Saat kita sakit, butuh nggak kontrol diri? Butuh. Banyak sekali Mas Mbak yang bisa kita lakukan. Saat belajar, butuh nggak kontrol diri? Butuh. Dan masih banyak hal lagi. Nah, itu nanti kamu tulis di kolom komentar yang telah Bapak sediakan nanti satu kalimat, dan akan Bapak cek nanti siapa saja yang sudah menuliskan, kemudian akan Bapak nilai ya, akan Bapak nilai siapa yang sudah menuliskan contoh sikap mujahadah an-nafs atau kontrol diri atau pengendalian diri. Demikian, semoga ada manfaatnya. Tetap kita berusaha semaksimal mungkin agar kita bisa mengendalikan ego, hawa nafsu, diri kita, keinginan-keinginan kita, sehingga kita akan mendapatkan kemuliaan. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.